Assalamualaikum anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Bu Anggi harap kalian sehat selalu dan selalu semangat belajar ya. Nah, kali ini kita kembali ke pembelajaran matematika, bagian akhir dari pecahan. Sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, kita berdoa dulu yuk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Nah, selanjutnya kita akan belajar matematika. Yang pertama yaitu perkalian pecahan desimal dengan pecahan desimal. Yang kedua pembagian pecahan desimal dengan pecahan desimal. Kita simak yuk videonya. Anak-anak, kita hari ini akan belajar materi tentang perkalian pecahan desimal. Nah, namun sebelum kita masuk ke materi perkalian pecahan desimal, maka kita tentu harus mengenal pecahan desimal. Nah, apa itu pecahan desimal? Nah, pecahan desimal itu selalu dicirikan dengan tanda koma. Contohnya adalah 0,3, kemudian 0,7, kemudian 1,5 dan seterusnya. Jadi tanda koma seperti ini itu adalah mencirikan bahwa itu merupakan bentuk pecahan desimal. Nah, contoh pecahan desimal itu adalah seperti ini. Ini bentuk pecahan desimal ya. Nah, misalkan 3/10. 3/10 itu kita bisa tuliskan dengan 0,3. Nah, kenapa 0,3? Ingat, ketika per 10 ini kan nolnya hanya 1 ya, maka angka di belakang koma itu hanya 1. Nah, contoh lain, kalau misalkan 3/100 sama dengan, maka nulisnya gimana? Nulisnya adalah 0,03. Kenapa? Karena 100 ini angka nolnya ada 2. Berarti yang kita tulis di sini adalah dua angka di belakang koma. Ini kan komanya, jadi yang di belakang koma itu ada 2. Nah, kalau 3/1000 berapa? 3/1000. Nah, 3/1000 berarti tinggal kita tuliskan 3 angka di belakang koma. 0,003. Oke, gampang kan? Nah, seperti itu ya caranya. Oke, ada contoh untuk bagaimana cara kita mengalihkan bentuk perkalian desimal ya. Contohnya, misalkan contoh ya. Misalkan Pak Budi punya 0,5 dikali 0,25. Nah, bagaimana cara kita mengalihkan bentuk pecahan seperti ini? Nah, cara kita mengalihkannya adalah dengan cara mengubah bentuk pecahan desimal ini menjadi pecahan biasa agar memudahkan kita dalam melakukan perkalian ya. Nah, penyelesaiannya ya. Oke. Nah, coba 0,5
5 kita ubah menjadi bentuk pecahan. Bagaimana? 0,5 itu adalah 5 per 10. Ingat, di belakang koma ada satu angka yaitu 5. Berarti kita bisa tuliskan 5 per 10. Oke, paham ya? Tadi sudah saya jelaskan. Kemudian dikali, ini ada berapa angka di belakang koma? Ada 2. Berarti kita bisa tuliskan 25 per 100. Oke, paham ya? Nah, kalau sudah bentuknya seperti ini, tinggal kita kalikan. Atas kali atas, bawah kali bawah. Oke. Nah, 5 kali 25 berapa? 125 per 10 kali 100, tinggal kita hitung aja nolnya ada berapa? 1, 2, 3. Ada 3. Berarti per 1000. Atau kita bisa tuliskan kembali, karena ada per 1000 maka ada 3 angka di belakang koma. Maka kita tulis 0,125. Oke. Gampang kan? Ya. Baik, sekarang contoh lain ya Pak Budi. Contohkan misalkan yang depannya bukan 0. Misalkan contoh 2 ya. Misal 3,6 dikali 8. Oke. 3,6 dikali 8. Ya. Caranya sama aja. Kita ubah dulu bentuk desimal ini menjadi bentuk pecahan biasa terlebih dahulu. Oke, paham ya? Nah, 3,6. Ingat, di belakang koma ada berapa angka? Ada satu angka, yaitu 6 saja. Berarti kita tinggal tuliskan 36. Ingat, 3 ya, bukan 0 ya. Berarti kita tetap tulis 36 per 10. Karena satu angka di belakang koma. Kali 8. Nah, 8 itu kita bisa tuliskan 8 per 1. Biar sama-sama bentuknya adalah bentuk pecahan biasa ya. Oke, sama dengan kita tinggal kalikan. Atas kali atas, bawah kali bawah. Ya. Berapa? 36 kali 8 adalah 288 per 10 kali 1 berapa? 10. Nah, karena ini ada hanya per 10, berarti yang di belakang koma hanya 1. Berarti kita bisa tuliskan 28,8. Gampang kan? Nah, silahkan nanti anak-anak bisa berlatih soal-soal latihan pada buku paket Matematika kelas 5. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Pembagian pecahan desimal. Nah, pembagian pecahan desimal sama saja sebenarnya konsepnya seperti ketika kita melakukan kegiatan pembelajaran pada materi pecahan biasa dan pembagian pecahan campuran. Nah, untuk lebih jelasnya kita simak contoh berikut ya. Nah, Bapak punya contoh yaitu 1,6 dibagi 0,2 ya. Sama dengan berapa? Oke. Sama seperti yang perkalian, kita harus ubah dulu bentuk pecahan desimal seperti ini menjadi bentuk pecahan biasa ya. Oke. Ini contohnya ya. Oke, caranya adalah jawab. Oke. Kita tuliskan 1,6 itu berapa? Satu angka di belakang koma. Berarti kita bisa tuliskan 16 atau 16 per satu angka di belakang koma berarti per 10 dibagi 0,2. Ini berapa angka di belakang koma? Satu angka, yaitu angka 2. Maka kita bisa tuliskan 2 per 10. Ingat, 0 ketika di depan tidak ditulis, maka kita cukup tuliskan yang 2. Berbeda dengan yang 1,6. Karena angka 1, maka 1 kita tetap tulis. Tapi kalau 0,
0 di depan, kita tidak usah tuliskan ya. Oke, sampai sini paham ya? Nah, kita mengulas kembali materi tentang pembagian pecahan biasa, maka ketika ada pembagian, maka kita bisa tuliskan lagi 16/10 bagi kita ubah menjadi kali, kemudian 2 kita taruh di bawah, 10 kita taruh di atas, kita balik itu ya. Nah, lanjut ya, sama dengan kita tinggal kalikan 16 kali 10 berapa? 160 per 10 kali 2 adalah 20 ya, paham ya? Nah, untuk lebih mudah biar tidak terlalu lama untuk menghitungnya ya, jika ada 0 sama-sama memiliki 0, ini kan 1 nolnya 160, 2 nya nolnya juga 1, maka kita bisa coret aja, coret kan tinggal 16/2 atau 16 dibagi 2 hasilnya adalah 8. Oke, gampang kan? Jadi ingat ya, kalau bentuk per seperti ini itu adalah bagi, sama aja bagi, 16 dibagi 2 kita bisa tuliskan adalah 8. Baik, sedikit tambahan untuk anak-anak. Nanti ketika latihan soal menemukan bentuk soal seperti ini ya. Oke, saya sekalian mengenalkan bentuk persen ya. Misalkan 5%. Nah, persen itu penulisannya adalah seperti ini ya. 5% itu artinya sama aja dengan 5/100. Jadi persen ini artinya adalah per 100. Nah, persen ini artinya adalah per 100. Jadi ketika nanti ada soal yang bentuknya seperti ini, kita ubahnya adalah 5/100. Atau kita bisa ubah lagi juga menjadi berapa? Ada berapa angka di belakang koma? Ada 2 karena nolnya ada 2, maka 0,05. Oke, paham ya? Nah, contohnya misalkan contoh ya, misalkan 5% dibagi 10. Nah, kita bisa hitung 5% tadi berapa? 5/100 dibagi 10. Nah, oke, paham ya? Kita tulis lagi 5/100 dibagi berubah menjadi kali. Karena 10 ini kita kan tadi 10 ini bisa dituliskan per 1 ya. Nah, kita bisa balik 1/10. Oke, paham ya? Sama dengan tinggal kita kalikan 5 kali 1, 5 per 100 kali 10, tinggal kita hitung nolnya ada 3, berarti per 1000. Maka kita bisa tuliskan karena ada 0, 3 0 ya, nolnya ada 3, maka kita bisa tuliskan 3 angka di belakang koma, 0,005. Oke, paham ya? Nah, sampai di sini dulu ya pembelajaran matematika kali ini. Jangan lupa soalnya dari Bapak Ibu guru yang sudah diberikan dikerjakan ya. Kalau kalian masih belum paham dengan penjelasan video kali ini, silahkan putar ulang video ini. Tetap semangat belajar di rumah ya. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.